Oke, itu sharingnya juga harus apa? Harus ini sama host nih, Pak Salman, hostnya tuh sharing share screen-nya nggak bisa ini. Halo, halo. Nggak bisa. Apa ini? Ini share screen-nya nggak bisa ini, Pak Salman. Coba diklik ini bagian share-nya atau jadikan saya host aja biar aman lah. Sudah saya izinkan, sudah bisa. Oke. Belum. Oke. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Eh, Bapak Ibu, teman-teman program Pasca Sarjana kelas 2B, saya sampaikan bahwa untuk eh, tema perkuliahan atau bahasa lainnya poin-poin perkuliahan yang biasa disebut RPS. eh, Poinnya sudah saya sampaikan di grup. Itu adalah eh, apa simpulan dari pointer-pointer yang saya tulis di dalam buku yang sudah saya selesaikan. Tinggal ini di-read lagi dan dibuatkan sebutnya tuh dibuatkan rangkumannya lah. Kan ini jumlahnya lumayan, hampir di 544 halaman. Ini apa? Ada tulisan dari jadi ini ada latihan buat mahasiswa juga karena ini buku ajar, ya. Ini buku ajar. Dan materinya saya ambil dari sini karena apa yang saya tulis itu yang akan saya jadikan sebagai bahan untuk perkuliahan. Dan teman-teman nanti akan saya kirimkan eh, file secara lengkapnya nanti kalau sudah ada ISBN. Ya, oke. Minggu lalu materi kita itu adalah tentang konsep dasar evaluasi. Apa perbedaan evaluasi penilaian dengan eh, apa pengukuran, assessment dan penilaian. Itu ini di bab satu ya, di bab satu. Nah, materi saya yang kedua untuk di pertemuan ketiga sekarang itu adalah tentang eh, yang tadi sudah saya bagikan pada Anda, yaitu ini ini landasan kebijakan dan regulasi mutu pendidikan. Ini yang akan kita bahas di pertemuan kedua kita. Dan nanti di pertemuan berikutnya adalah pertemuan keempat. Itu adalah materinya di bab 3 yang urutannya sudah saya sampaikan. Nah, nanti tinggal apa saja yang harus dilakukan pada saat Anda menulis artikel tersebut, ya. Nanti saya akan beritahukan apa rundown-nya bagaimana. Saya akan buatkan video khusus tentang penyusunan artikelnya. Dan nanti saya sudah tuliskan juga di dalam naskah yang tadi dibagikan bahwa ini bab 14 itu adalah untuk kelompok 12. Jadi Pak Salman satu kelasnya dibagi menjadi 12 kelompok, ya, 12 kelompok. Yang 12 kelompok itu nanti dia harus paparan dari mulai kelompok satu di pertemuan keempat. Dan seperti yang sudah saya sampaikan, teknisnya seperti ini. Nih, tolong diperhatikan. Aduh, ini siapa nih yang siapa ini? Halo, Pak Ridwan, Pak Ridwan gimana nih? Coba
Pak Salman langsung kalau jadi host langsung di ini aja Pak, ya. Siapa Pak? Ya, Ya. silakan. Jadi eh, kelompok satu nih, kelompok satu itu tampil nanti di pertemuan keempat. Saya tidak tahu, nah harus diceknya nanti tanggal berapa kita mulai masuk, ya. Pertemuan keempat. Nah nih, di pertemuan ini semua kelompok itu harus sudah selesai juga, harus sudah selesai mengerjakan artikel untuk paparan. Nah, ini seperti yang pernah saya sampaikan, ya, kelompok itu tugasnya satu menyiapkan file Word, ya, file Word. Yang kedua adalah PPT. Yang ketiga adalah soal. Soalnya ada dua, ada soal pre-test dan soal post-test. Ini yang belum saya sampaikan mungkin ya, soal pretest dan soal post-test. Saya juga nanti akan bikin sebuah kuis buat Anda yang nanti Anda harus kirim secara japri kepada saya jawabannya seperti apa. Eh, ya, oke. Nah, soalnya itu adalah apa? 10 buah, 10 buah. Jadi pretest 10 buah, post-test 10 buah. Pilihan ganda, pilihan ganda dengan 5 opsi A B C D E gitu, ya. Nih, kelompok satu, pertemuan keempat, semua kelompok dikumpulkan. Tapi untuk soal itu bisa nanti. Tapi kalau untuk Word dan PPT itu harus dari mulai awal. Nah, untuk PPT, sorry, untuk Word, Anda harus menggunakan template, template jurnal epistemik, epis, epistemik. Ini Anda boleh lihat kayak gini linknya ya, linknya di sini nih. Contoh nih, jurnal epistemik. Alamat jurnalnya journal.pegiatliterasi.org.id indeks PHP epistemik. Nih, ini tuh ya. Oke. Lalu yang Anda masuk ke sini nih, ke bagian jurnal template. Nah, ini. Klik jurnal template. Nah, nanti Anda akan diarahkan ke sini. Nah, dari sini Anda tinggal blok ini, lalu klik kanan, kemudian download. Udah, itu aja. Download. Itu Pak Pali, berkaitan dengan ilmu pengetahuan ini ibaratnya sebagai titipan bahwa sekarang pembelajaran sekarang harus Bisa diklik 2 kali, bisa diklik kanan, download. Bisa, teknis ya. Kalau misalkan mau diklik 2 kali seperti ini. Nah, lalu Anda masuk ke file ini. Ketika file, kelengkapan dengan barcode lah. nanti tinggal masuk ke MS Word. Nah, download ini, klik. Kemudian Microsoft Word. Nah, ini. Ini rekaman ini nanti saya akan upload di YouTube. Nanti silakan Anda buka lagi untuk materi ini kalau memerlukan ya, kalau memerlukan. Jadi nanti berdasarkan ini. Nah, jadi nanti semuanya sesuaikan dengan tulisan ini. Sini ada petunjuk-petunjuk nanti saya kasih tahu petunjuknya seperti apa saja ya. Oke, itu adalah tentang template-nya nih. Jadi nah, kemudian nanti untuk UTS saya sudah menyampaikan kalau untuk UTS itu nanti adalah Anda buat book chapter. Nah, book chapter ini memang belum saya susunkan materinya apa saja. Nanti kalau sudah saya susun nanti kirim saya di grup dan saya akan kasih tahu juga bagaimana caranya. Cara bikin book chapter. Karena ada aturan mainnya ya. Nah, kalau untuk UAS, Anda perhatikan di sini. Di sini Anda lihat di bagian bab 15 di materi kita itu ada studi kasus implementasi evaluasi dan supervisi di lembaga pendidikan Islam. Ini adalah untuk seluruh mahasiswa untuk UAS dalam bentuk artikel ilmiah.
Nah, nanti saya kasih tahu dari mulai artikel ilmiahnya seperti apa dan bagaimana. Anda tugasnya adalah membuat artikelnya yang bagus dari awal, dari sekarang, termasuk juga dan kewajiban melakukan submissionnya nanti bagian saya. Yang penting Anda bikin naskahnya dulu yang benar. Kalau naskahnya nggak rapi, ya pasti akan saya balikin lagi. Karena nanti saya akan fokus dalam setiap kali pertemuan, saya akan memantau aktivitas Anda dalam menulis artikel ini. Tugas Anda nih ya, tugas Anda pertama untuk UAS, tugas untuk UAS pertama adalah Anda tetapkan jurnal targetnya. Nah, ini jurnal targetnya mau kemana? Ya, jurnal targetnya mau kemana? Kedua, download, download template-nya. Nah, ini. Kemudian setelah mendownload template-nya, Anda menulis di template tersebut, menulis naskahnya di template tersebut. Tapi sebelum masuk ke penulisan template ini, pasti saya akan menyampaikan tentang bagaimana menulis artikel itu, dimulai dari pertama menyusun menyusun Bisa pengembangan dan aktivitas gitu. outline naskah. Ini penting nih. Ini orang tuh nggak tahu nih. Yang kedua itu adalah mencari referensinya. Yang ketiga itu adalah merumuskan masalahnya. Kalau masalahnya sudah ditentukan, maka membuat instrumennya. Kalau sudah membuat instrumennya, Anda sambil tetapkan lokasinya, lokasi atau TKP ya, TKP penelitiannya. Nanti makanya saya akan susunkan itu semua supaya nanti bisa ada komunikasi yang baik. Apakah Anda mau di tingkatan MI, MTS, MA, ataukah di tingkatan perguruan tinggi, itu terserah. Yang penting temanya adalah ini nih. Temanya adalah bagaimana studi kasus, implementasi, evaluasi, dan supervisi di lembaga pendidikan Islam. Ini. Nanti akan saya infokan ini dalam bentuk video khusus yang memang akan harus Anda ikuti dan ulangi terus. Karena nanti di pertemuan ke-6 itu artikelnya harus sudah selesai. Karena tugas Anda pada akhirnya bukan untuk publikasi dulu, tapi menyusun artikelnya yang benar dulu. Dan itu akan kemudian dilakukan proses coaching terhadap artikel yang Anda buat. Dan saya sifatnya adalah sebagai coach untuk bisa memastikan naskah Anda layak untuk bisa dikirimkan dalam kepentingan sebagai pengolah jurnal gitu. Oke, materi kita di pertemuan ketiga ini adalah tentang landasan kebijakan dan regulasi mutu pendidikan. Kalau dilihat dari sisi tujuan pembelajarannya, itu kita lihat di sini pertama menjelaskan teori kebijakan mutu pendidikan nasional, termasuk bagaimana arah, prinsip, dan konsekuensi manajerialnya. Dan yang kedua, menganalisis kinerja kerangka regulasi penjaminan mutu pendidikan. Ini menyangkut masalah standar nasional pendidikan, sistem penjaminan mutu internal, dan mutu eksternal, serta peran lembaga akreditasi. Ini karena bicara tentang regulasi mutu pendidikan. Yang ketiga itu adalah menguraikan teori standar mutu lembaga, mencakup tentang standar nasional, standar internal, dan indikator kinerja yang relevan. Yang keempat, menganalisis tata kelola mutu dalam lembaga pendidikan, termasuk di dalamnya bicara tentang struktur organisasi, peran kepemimpinan, dan proses pengambilan keputusan berbasis data. Dan ini yang masih banyak belum dilakukan di lembaga pendidikan kita. Yang kelima, mengidentifikasi dan menerapkan contoh praktis etika dan integritas dalam evaluasi pendidikan, seperti adanya kerahasiaan, objektivitas, dan penggunaan data yang bertanggung jawab. Ini ada 7. Yang keenam, mengaitkan kebijakan dan regulasi mutu dengan praktik evaluasi dan supervisi pendidikan. Dan yang ketujuh adalah mengembangkan pemahaman kritis terhadap implikasi kebijakan mutu terhadap peningkatan kualitas pendidikan Islam. Ini materi-materi di pertemuan ketiga ini, materi yang
cukup berat sebenarnya karena bicara dua hal. Satu tentang landasan kebijakannya, yang kedua bicara tentang regulasi mutu. Kalau ngomong regulasi pasti ngobrolnya tentang undang-undang, ngobrolnya tentang Permendikbud, Permendiknas, Permendikti, kemudian juga mungkin kayak KMA dan lain-lain. Di sini kalau regulasi pasti ke sana arahnya, ya. Nah, di sini ada penjelasan yang Anda bisa nanti pelajari bahwa Indonesia yang segede segede apa ya, segede ini memerlukan cara-cara cerdas untuk bagaimana lembaga pendidikan itu tetap bisa mempertahankan kualitasnya. Yang menjadi repot adalah ketika konsep ketika bicara tentang lembaga pendidikan, kualitas itu sangat beragam pemahamannya. Makanya kita perlu untuk mengkaji terkait dengan apa mutu tentang mutu pendidikan ini. Karena apa? Karena Anda memang dari sisi kapasitas diarahkan untuk bisa menjadi seorang konsultan, di samping juga seorang peneliti dan juga sebagai apa manajer. Nah, kita melihat bahwa yang namanya regulasi penjaminan mutu itu dimulai dari Standar Nasional Pendidikan. Nah, Standar Nasional Pendidikan ini tertuangnya di dalam apa? Di dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Anda kalau baca dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional itu ada penjelasan tentang Standar Nasional Pendidikan. Yang kemudian turunannya, komponen-komponennya itu diturunkan ke dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan waktu itu ya, waktu itu. Sebelum kemudian diganti menjadi peraturan apa sebelumnya diganti sekarang oleh Menteri Pendidikan dan Pendidikan Dasar dan Menengah gitu ya. Pendidikan Dasar dan Menengah. Nah, yang perlu diperhatikan oleh kita hari ini kalau sudah bicara mutu berarti bicaranya bukan masalah kuantitas, tapi yang dilihat adalah masalah kualitas. Kalau ngomongin kualitas berarti ada yang harus bersiap untuk tidak sesuai dengan standar. Kalau Anda tahu motor, dia bisa berdiri itu karena ada yang menyangga. Menyangga itu istilah kasarnya kan standar. Nah, kalau dalam konteks kelembagaan itu si si lembaga itu dia bisa bertahan untuk tidak jatuh manakala pada posisi yang sama ada yang menyangganya dan menyangganya itu adalah standar mutu itu, ya. Nah, standar mutu lembaga baik yang bersifat nasional ataupun internal akan dianalisis sebagai tolak ukur kinerja yang harus dicapai. Nah, ketika berbicara tentang mutu, maka kita sudah berbicara tentang bagaimana cara untuk bisa mutu itu bertahan. Maka ada istilah penjaminan mutu, ya, penjaminan mutu. Kita bicara tentang hal yang pertama, yaitu tentang bagaimana arah, prinsip, dan konsekuensi manajerial dari teori kebijakan mutu pendidikan nasional. Di sini ada penjelasan yang menurut saya mengawali eh, penjelasan yang ngejelimet ini ya, bahwa kita definisikan dulu yang dimaksud dengan kebijakan mutu pendidikan nasional itu adalah dia pondasi strategis yang dirancang untuk mengarahkan dan menjamin tercapainya kualitas pendidikan yang relevan dan berdaya saing. Relevan dan berdaya saing ini sering menjadi dua istilah, dua kata yang selalu disandingkan dalam semua konteks penjaminan mutu pendidikan. Tapi kalau untuk Saya sempat kan menelaah alasan kenapa negara dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan juga Kementerian Agama sering menggunakan istilah relevan dan berdaya saing dalam konteks ini. Ternyata problemnya selama ini mungkin banyak yang tidak relevan, itu yang pertama. Yang kedua, output dari lembaga pendidikan kita tidak mencerminkan kemampuan berdaya saing. Itu. Sehingga bisanya jago kandang gitu. Ya jagonya cuma di tempat sendiri, jagonya di level internal gitu. Tapi ketika dibawa ke level internasional, dibawa ke level lebih tinggi, itu terjadi degradasi dari sisi mental berhadapan dengan semua itu. ya lanjut. Nah, maka kebijakan ini itu tidak hanya sekedar seperangkat aturan, tapi juga ini adalah sebuah visi jangka panjang. Cuma sekali lagi, kalau contoh nih di Kementerian Agama yang memang notabene bicara lembaga pendidikan Islam, itu kalau Anda boleh cek satu persatu, hampir bisa dipastikan 90% itu adalah lembaga yang dikelola oleh masyarakat.
artinya oleh apa? Bukan oleh negara. Sementara Anda tahu sendiri, kalau dikelola oleh masyarakat, berarti yang dikelola adalah oleh keluarga yang terdekat dulu. Kalau sudah ngomongin keluarga, berarti ya bicaranya wa ala alihi wa sahbihi, ya ajmain kayak itu. Gitu. Ya. Dan ini akibat dari apa? Dari cara pandang yang salah ketika negara memberikan kewenangan agar masyarakat bisa mendirikan lembaga pendidikan. Nah, ini juga mungkin perlu kita sadari dulu nih. Ini buat teman-teman yang kebetulan hari ini menjadi owner di lembaga pendidikan seperti hanya punya yayasan, kemudian punya sekolah, dari sekolah itu mungkin punya madrasah gitu atau punya pesantren, hati-hati. Hati-hatinya apa? Anda itu dianggap oleh negara adalah pihak yang mampu menjamin bahwa guru bisa dibayar honornya dengan baik, kemudian siswa juga mendapatkan layanan dengan bagus. Ini bukan terbalik gitu. Swasta teh justru siswana jadi jarang asup, guru nage jarang asup, siswana aina belang betong tentunya. Itu kan kejadian yang keliru. Akibat dari apa? Cara pandangnya, ah ndak imas swasta iya lain nu saya. Nih, ini problemnya di situ. Rasa memiliki jadi rendah akibat dari orang hanya bicara status dari sesuatunya. Gitu. Nah, bagaimana arah kebijakan dari mutu pendidikan nasional? Ini kalau kita lihat secara makro ya, makro itu artinya secara global, secara umum, secara lebih luas daripada sebatas yang mikro, gitu, bahwa pencapaian tujuan pendidikan nasional itu adalah untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Ini Anda bisa lihat di dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Kabar baiknya, konon kabarnya, Sisdiknas akan diganti tahun ini. Kebayang kalau diganti tahun ini, siap-siap nanti kita ngapalin lagi regulasi baru. Ya. Nah, dalam konteks ini, sebutkan di sini, arah kebijakan mutu akan sangat dipengaruhi oleh tuntutan globalisasi. Nih, problem besar kita nih, globalisasi. Globalisasi itu dalam bahasa lainnya adalah kampung global. Kampung global itu kita itu dianggap sebagai sebuah sebuah warga negara yang ada di sekitaran kita itu orang-orang atau sesuatu yang di luar kita. Selama ini mereka Gitu. Bahkan posisinya sepertinya tidak terlihat tapi ada gitu. Itu kan luar biasa ya. Itulah globalisasi. Globalisasi sudah tidak mengenal lagi tempat, tidak mengenal lagi jarak, tidak mengenal lagi situasi, tapi yang penting adalah mengglobal. Nah, yang kedua adalah revolusi industri 4.0. Bahkan sekarang di Jepang sudah bukan 4.0, tapi sudah 5.0. Jadi kalau revolusi 4.0 itu dibanding dengan revolusi industri 5.0, justru jadi dibalik gitu. Ya, kebalikan. Nah, yang menjadi arah mutu kebijakan juga dipengaruhi oleh kebutuhan akan sumber daya manusia yang adaptif dan inovatif. Apalagi menjelang 2045. Tagline dari pasangan yang menang hari ini kan bahwa jangan melahirkan generasi cemas, tapi harus melahirkan generasi emas. Nah, dalam hal ini, melalui berbagai regulasi, pemerintah Indonesia secara konsisten selalu mengarahkan agar peningkatan mutu pada aspek pemerataan akses, relevansi, dan peningkatan kualitas lulusan yang mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional. Walaupun kita juga harus akui, problematik hari ini terkait dengan pendidikan adalah pendidikan tidak dijadikan sebagai prioritas dalam program pemerintahan hari ini. Jadi kalau misal contoh lagi ya, hari ini eh, lebih orientasinya ke makan gizi gratis contohnya. Kemudian yang beasiswa Anda malah jadi UKT-nya naik atau kumaha. Ya, itu karena memang tidak ada keberpihakan ke sana. Karena bahasa cek jelema nu nyinyir mah gini katanya. Ya, emang pemerintah mau masyarakatnya pinter. Nanti kalau yang milihnya jadi pinter, dia nggak kepilih lagi katanya. Sampai bahasa-bahasa gitu sempat muncul gitu ya. Akibat dari kelemahan dia melihat situasi yang terjadi hari ini.
Oke, jadi arah dari pendidikan kita melihat dari Undang-Undang Sisdiknas nomor eh, 20 tahun 2003 di apa di sini disebutkan bahwa ini nih Cuma nanti pengalaman ya, ketika menilai nih tidak dilengkapi dengan gelar baru, mengembangkan potensi peserta didik yang nah ini arahnya ke sini nih. Tidak ada bagian dari arah kebijakan itu yang tidak mengarah pada peningkatan kualitas. Anda lihat di sini, mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman. Beriman itu berarti kan yang mempercayai Tuhan. Kemudian yang kedua itu adalah bertakwa. Kalau bertakwa berarti melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangan. Kemudian ada lagi di sini, berakhlak mulia. Itu Anda harus bisa bedakan apa itu akhlak dengan karakter. Walaupun terlihat sama dan orang sering menyebutnya sama, tapi kalau saya boleh punya pandangan sedikit, yang namanya apa? Betul tuh, kalau misalkan yang disebut dengan karakter itu lahir karena dia punya potensi sebagai manusia untuk dia keluarkan, ya. Tapi kalau akhlak itu lahirnya dari apa? Dari pribadi karena melaksanakan ketakwaan, karena melaksanakan ibadah. Ketika lahir, contohnya, contoh nih, kalau yang tadi non Muslim dia lihat yang bencana alam, kemudian dia keluarkan uang untuk apa? Contohnya untuk eh, membantu. Itu kalau membantu saja berarti dia hanya kasihan, tapi tidak ada perintah agama di situ yang menjadi dasar kenapa dia melakukan itu. Tapi kalau ceritanya berakhlak, kenapa dia itu melakukan itu? Salah satunya karena dia diperintahkan oleh Allah, ada dalam Quran, ada dalam hadis, dan kalau dilaksanakan ini mendapat pahala dan dampaknya juga secara sosial baik. Itu dalilnya loba. Jadi sih kalau misalkan ditanya bagaimana kita mempertanggungjawabkan apa yang kita kerjakan, seberapa banyak dalil yang kita jadikan sebagai alasan kenapa kita melakukan itu, gitu. Nah, yang perlu kita lakukan berikutnya adalah pada saat kita bicara tentang prinsip kebijakan mutu pendidikan nasional. Tadi bicara arah kebijakan nasional yang pertama, yang kedua adalah prinsip kebijakan mutu pendidikan nasional. Di sini penjelasannya sangat detail sebenarnya. Pertama, bahwa prinsip utama dari apa yang melandasi kebijakan mutu pendidikan nasional itu adalah pemerataan dan keadilan. Nah, ini juga sesuatu yang masih terus digalakkan di tingkat kabupaten, kota, dan provinsi, bagaimana pendidikan itu bisa diakses. Karena apa? Karena kalau mutu pendidikan nasional itu tidak bisa sama antara yang terjadi di Sabang dan Jakarta dengan yang di Merauke, tapi kemudian di Jawa juga masih ada kejadian seperti ini, berarti memang ada masalah yang seharusnya tidak terjadi. Tapi saya ngebaca begini ya, dari dulu masalah nanti terubah-ubah. Yang jadi masalah sebenarnya bukan masalahnya, tapi jelema yang melaksanakannya karena korup masalah. Jawabannya cuma itu aja, nggak ada yang lain. Anda boleh cek deh. Cek apa? Cek di internet. Data-data dari mulai tahun kapan adanya internet, kapan komputer, kemudian bagaimana orang membuat laporan, itu sekarang udah bicara begini. Pertama pemerataan dan keadilan. Itu paling sulit, Pak, bicara masalah pemerataan dan keadilan. Karena ini masalahnya bukan hanya masalah siapa orang yang harus dibantu, tapi seberapa besar efek yang akan saya terima kalau saya memberikan bantuan itu kan itu orang berpikirnya take and give, ya. Kemudian yang kedua adalah relevansi. Kalau bicara relevansi, ini adalah menjamin bahwa pendidikan yang diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan individu, masyarakat, dan dunia kerja, serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Walaupun pada akhirnya istilah relevan itu menjadi tidak relevan manakala kita sudah berbicara tentang kalau ini kan pukul rata aja semua harus punya kepakaran, padahal nggak juga. Nah, yang ketiga itu yang disebut dengan prinsip dari kebijakan mutu pendidikan adalah akuntabilitas. Akuntabilitas itu
menuntut adanya pertanggungjawaban, dan pertanggungjawaban itu oleh dari untuk dan oleh seluruh pemangku kepentingan pendidikan. Mulai dari siapa? Pemerintah, terus lembaga pendidikan, terus siapa lagi? Hingga para pendidik itu sendiri. Kemudian berikutnya setelah tadi tiga adalah yang keempat adalah tentang partisipasi. Ini untuk mendorong keterlibatan apa dari masyarakat. Nah, saya nggak tahu pernah bercerita atau tidak pada Anda. hmm, Dana bos itu adalah salah satu kendala kenapa kemudian masyarakat itu enggan berpartisipasi. Alasannya apa? Karena alasan negara kan yang berkewajiban untuk pendidikan, bukan kami para keluarga yang punya anak sekolah di sana. Apa yang terjadi? Tidak ada kemauan orang tua untuk mau mengeluarkan uangnya agar anaknya bisa mendapatkan bantuan atau anaknya bisa lanjut sekolah. Anehnya justru ngerokok mah 3 bungkus tah di Samsu sehari. Tapi kalau bicara tentang ayo bayaran dong atau ini bayar iuran, bahasanya Pak. Iya kan ini ada bos, kita kan mendapatkan apa gratis biaya dan lain-lain. Itu mengerikan kalau buat saya. Dan ada yang lebih mengerikan lagi adalah orang tua tidak memiliki pahala untuk berkorban agar anaknya bisa standby tetap sekolah. Itu enggak kepikiran ke situ. Ya, Bapak izin, ini kan terbatas zoomnya, mungkin bisa login lagi ke sini. Ini kurang dari satu oh menit. gitu. Oh Mohon. kirain gue yang live yang terus gitu juga enggak ya? Oh iya, iya. Iya, belum belum ada disediakan. Atau ini aja nih pakai punya saya nih. Saya kirim nanti. Bentar. Boleh, Pak. Mudah-mudahan ini bisa berlangsung lama ya. Hmm, Saya kirim nih. Kenapa nggak ngomong? Kalau ngomong saya siapin bedahal. Pikir Ya, kalau indeks kita tadi memang tadi sudah. Kalau belum tadi